Apa yang terjadi saat Anda tidur, diam-diam menentukan bagaimana Anda bangun esok pagi. Pagi hari seharusnya menjadi waktu paling jujur bagi pria. Saat tubuh memberikan sinyal, apakah hormon Anda masih aktif? Apakah aliran darah masih kuat? Apakah Anda masih pria sejati? Sayangnya banyak pria usia 50 ke atas yang mulai kehilangan sinyal itu. Mereka mengira ini alami, bagian dari penuaan. Tapi sebagai dokter, saya ingin mengajak Anda melihat lebih jernih, bahwa banyak dari keluhan ini bukan karena usia, tapi karena kebiasaan kecil, terutama yang Anda lakukan sebelum tidur. Dalam video ini, saya akan membuka tabir tentang 7 hal yang sebaiknya tidak Anda konsumsi atau lakukan di malam hari karena efeknya bisa mengganggu sirkulasi, hormon, dan fungsi vital pria saat pagi datang. Bukan berdasarkan mitos, tapi dari pengalaman saya menangani ribuan pasien pria parubaya hingga lansia. Dan jika Anda menonton video ini sampai tuntas, saya percaya Anda bukan hanya akan tidur lebih tenang, tapi juga bangun dengan semangat, percaya diri, dan kejutan menyenangkan dari tubuh Anda sendiri. Halo, saya Dr. Wulan. Saya seorang dokter umum yang sejak lebih dari 10 tahun terakhir berfokus pada edukasi kesehatan pria usia lanjut. Selama bertahun-tahun saya melihat bagaimana perubahan kecil dalam pola hidup bisa mengembalikan semangat, kekuatan, dan kebanggaan pada banyak pria tanpa operasi, tanpa suplemen mahal, tanpa harus sembunyi-sembunyi. Saya membuat video ini bukan untuk menakut-nakuti Anda, tapi untuk membuka mata bahwa Anda masih bisa merasa bertenaga, bahwa tubuh Anda belum berhenti bekerja, hanya perlu dirawat dengan lebih cerdas, bukan lebih keras. Dan saya tahu banyak pria merasa topik seperti ini tabu dibicarakan. Tapi saya percaya justru karena jarang dibahas, kita perlu berani membicarakannya. Jadi mari kita mulai. Kita bahas satu persatu apa saja yang diam-diam merusak vitalitas pria saat tidur dan bagaimana Anda bisa memperbaikinya mulai malam ini juga. Gula, terutama yang sederhana dan mudah diserap tubuh, seperti dari teh manis, kue, susu kental manis, atau camilan tinggi karbohidrat olahan, adalah musuh diam-diam bagi pria di atas usia 50 tahun. Setelah usia parubaya, sensitivitas tubuh terhadap insulin cenderung menurun. Artinya, setiap kali Anda mengonsumsi makanan tinggi gula, kadar insulin akan melonjak, dan ini mengganggu keseimbangan hormon, terutama hormon testosteron. Padahal, testosteron sangat dibutuhkan untuk menjaga libido, kekuatan otot, serta mempertahankan ereksi spontan saat pagi hari. Saya pernah menangani pasien bernama Pak Iwan usia 64 tahun. Setiap malam, ia rutin minum teh manis dan makan roti isi coklat. Kebiasaan ini katanya membantu tidur nyenyak. Tapi semakin lama, ia merasa bangun pagi tanpa tenaga. Tubuh terasa berat dan tidak ada lagi gerakan otomatis yang biasa ia alami setiap subuh. Setelah berdiskusi dan saya jelaskan bahwa gula bisa menekan produksi testosteron dan menyebabkan peradangan pembuluh darah kecil, ia setuju mencoba perubahan kecil, mengganti teh manis dengan air jahe hangat tanpa gula, dan roti manis dengan segenggam kacang rebus. Dalam 2 minggu, Pak Iwan kembali dan berkata, "Saya tidak menyangka perubahan sekecil ini bisa bikin saya tidur lebih nyenyak dan saya bangun dengan sensasi yang sudah lama hilang." Gula juga menyebabkan inflamasi ringan pada dinding pembuluh darah, membuatnya lebih kaku dan sempit. Akibatnya, aliran darah ke penis pun terganggu. Dan kita tahu, ereksi adalah proses vaskular, sangat bergantung pada sirkulasi.
Jadi, jika Anda ingin memperbaiki kualitas pagi Anda, salah satu hal terbaik yang bisa Anda lakukan adalah menghindari makanan manis setidaknya 3 jam sebelum tidur. Bila Anda lapar, pilih camilan yang tidak memicu lonjakan gula darah, seperti telur rebus, alpukat, atau teh herbal tanpa pemanis. Karena kadang satu gelas teh manis di malam hari cukup untuk memadamkan semangat tubuh Anda di pagi hari. Tapi satu perubahan kecil bisa mengembalikannya. Gorengan itu memang enak. Tahu isi, tempe goreng, atau bakwan hangat di malam hari terasa menggoda. Tapi untuk pria usia 50 tahun ke atas, camilan ini bisa menjadi racun perlahan, terutama jika dikonsumsi sebelum tidur. Sebagian besar gorengan yang dijual di luar menggunakan minyak yang dipakai berulang kali. Proses ini menghasilkan lemak trans, yaitu jenis lemak yang dapat menyebabkan pengerasan pembuluh darah, mempercepat pembentukan plak dan meningkatkan kolesterol jahat, LDL. Saya pernah menangani pasien bernama Pak Bambang, usia 68 tahun. Beliau merasa sehat-sehat saja, tetapi sering merasa tubuh berat saat bangun tidur. Ia juga mengeluhkan kemampuan paginya menurun tajam. Setelah saya telusuri, ternyata tiap malam beliau ngambil tahu goreng dan kerupuk. Kami lakukan tes profil lipid dan ternyata kolesterolnya tinggi, terutama LDL. Saya edukasi bahwa lemak trans bisa menghambat aliran darah ke penis dan bahkan menyebabkan disfungsi ereksi permanen jika dibiarkan. Saya sarankan beliau mengganti camilannya dengan kacang rebus, ubi kukus, atau irisan buah rendah gula. 3 minggu kemudian, Pak Bambang datang dengan semangat. Ia berkata, saya merasa lebih ringan, lebih segar di pagi hari, dan bangun pagi saya tidak seperti biasanya, lebih hidup. Lemak trans juga memiliki efek negatif pada produksi testosteron. Penelitian menunjukkan bahwa pria dengan konsumsi lemak trans tinggi cenderung memiliki kadar testosteron lebih rendah dan kualitas sperma yang buruk. Jadi, bila Anda ingin menjaga aliran darah tetap lancar, terutama ke bagian vital, mulailah dari menghindari gorengan, terutama di malam hari. Gantilah dengan makanan rebus, kukus, atau panggang tanpa minyak berlebih. Tubuh Anda akan berterima kasih, bukan hanya dengan kesehatan, tapi juga dengan respon yang kuat dan membanggakan di pagi hari. Banyak pria usia 50 tahun ke atas terbiasa makan malam cukup larut. Mungkin karena kesibukan atau karena suasana rumah baru tenang setelah semua kegiatan selesai. Namun, makan besar di malam hari, apalagi mendekati waktu tidur, bisa menjadi salah satu penyebab mengapa Anda merasa lemas saat bangun pagi. Tubuh kita memiliki ritme alami yang disebut sirkadian. Ritme ini mengatur kapan tubuh siap menerima makanan, kapan waktunya tidur, dan kapan waktunya memperbaiki sel-sel tubuh. Ketika Anda makan terlalu malam, apalagi dalam porsi besar, tubuh justru sibuk mencerna, bukan beristirahat. Ini mengganggu proses detoksifikasi dan produksi hormon penting seperti testosteron. Saya ingat seorang pasien bernama Pak Tono, 70 tahun. Ia terbiasa makan pukul 9 atau 10 malam, seringkali dengan nasi, lauk berat dan sambal. Beliau mengeluh tidur tidak nyenyak, sering begah, dan yang paling ia khawatirkan, tidak ada lagi ereksi pagi. Saya edukasi bahwa makan besar menjelang tidur meningkatkan kadar insulin dan membuat sistem pencernaan tetap aktif saat tubuh seharusnya mulai memproduksi hormon dan melakukan perbaikan jaringan. Saya sarankan beliau makan maksimal pukul 7 malam. Dan jika lapar di malam hari, cukup konsumsi pisang kukus atau air hangat.
2 minggu kemudian beliau datang sambil bertawa. "Bu dokter, saya tidak hanya tidur lebih enak, tapi saya juga bangun dengan semangat yang sudah lama tidak saya rasakan." Makan terlalu malam juga bisa memicu reflux asam lambung dan meningkatkan denyut jantung saat tidur. Kedua hal ini berkontribusi pada terganggunya tidur dalam atau deep sleep, yang merupakan fase penting untuk regenerasi hormon dan jaringan otot. Jika Anda ingin tubuh Anda bangkit dengan bertenaga setiap pagi, mulailah dari memindahkan jadwal makan Anda ke waktu yang lebih bersahabat. Tubuh Anda akan lebih mudah masuk ke fase tidur nyenyak, hormon akan bekerja optimal, dan Anda akan merasakan kembali kebanggaan saat tubuh merespon secara alami tanpa bantuan apapun. Banyak pria merasa segelas kopi atau teh kental di malam hari bisa menenangkan. Bahkan tidak sedikit yang merasa belum lengkap malamnya tanpa minuman berkafein. Tapi tahukah Anda bahwa kafein yang dikonsumsi setelah jam 5 atau 6 sore bisa tetap aktif di tubuh hingga lebih dari 6 jam? Kafein adalah stimulan. Ia membuat otak tetap waspada, meningkatkan denyut jantung dan menekan produksi melatonin, hormon tidur alami. Akibatnya meski Anda berhasil tidur, kualitas tidur Anda akan menurun. Dan seperti yang sudah kita pelajari, hormon testosteron diproduksi maksimal saat fase tidur dalam. Saya masih ingat kasus Pak Reza, 62 tahun. Beliau terbiasa minum kopi hitam pekat setelah makan malam. "Rasanya bikin adem dan tenang, Dok," katanya. Tapi di sisi lain ia mengeluh tidak pernah bangun dengan ereksi seperti dulu, bahkan tidur pun sering terbangun tengah malam. Setelah berdiskusi, saya minta beliau coba satu perubahan kecil. Hentikan konsumsi kafein setelah jam 5 atau 6 sore. Sebagai gantinya, saya rekomendasikan air jahe hangat atau teh herbal seperti chamomile. 2 minggu berlalu dan Pak Reza kembali dengan wajah cerah. Tidur saya sekarang lebih nyenyak dan ada perubahan positif yang saya dan istri saya perhatikan di pagi hari. Selain mengganggu tidur, kafein juga bisa menyebabkan kontraksi pembuluh darah yang dalam jangka panjang memperburuk tekanan darah dan sirkulasi. Bagi pria, ini berisiko mengganggu suplai darah ke penis. Dan seperti kita tahu, ereksi sangat bergantung pada sirkulasi darah yang lancar. Jadi jika Anda ingin mulai melihat perubahan, mulailah dengan mengatur waktu konsumsi kafein. Anda tidak harus berhenti sepenuhnya, cukup batasi waktunya di pagi dan siang hari. Malam hari, biarkan tubuh Anda masuk ke fase tenang, rileks, dan siap memperbaiki diri. Satu keputusan kecil untuk tidak minum kopi malam ini bisa jadi awal dari pagi esok yang jauh lebih kuat, sehat, dan membanggakan. Tidak sedikit pria berusia di atas 50 tahun yang percaya bahwa minum alkohol sebelum tidur bisa membantu relaksasi. Bahkan ada yang menganggapnya sebagai ritual penenang setelah hari yang panjang. Tapi fakta medis mengatakan sebaliknya, alkohol justru memperburuk kualitas tidur dan mengganggu sistem hormon pria. Alkohol memang membuat Anda merasa mengantuk lebih cepat, tapi tidur yang dihasilkan bersifat dangkal. Alkohol mencegah tubuh Anda masuk ke fase tidur dalam atau deep sleep yang sangat penting bagi proses pemulihan, detoksifikasi, dan terutama produksi hormon testosteron. Saya teringat seorang pasien saya, Pak Roy, 66 tahun. Beliau punya kebiasaan minum sebotol kecil bir atau segelas anggur merah setiap malam. Dia bilang itu membantunya rileks dan cepat tidur. Tapi belakangan ia mulai sering merasa lesu, mudah terbangun di malam hari dan kehilangan ereksi pagi yang dulu selalu ada. Setelah berdiskusi dan saya jelaskan efek alkohol pada otak, hati, dan sistem saraf pusat, beliau bersedia berhenti. Sebagai gantinya saya sarankan ia minum air rebusan daun pandan atau susu almond hangat sebelum tidur. Hasilnya, dalam 3 minggu Pak Roy mengaku tidur lebih nyenyak dan merasa tubuhnya lebih responsif di pagi hari.
Alkohol juga berdampak langsung pada sistem saraf otonom yang mengatur tekanan darah dan fungsi seksual. Dalam jangka panjang, konsumsi alkohol memperburuk sirkulasi dan membuat pembuluh darah kehilangan elastisitas. Bahkan dalam jumlah kecil, jika dikonsumsi rutin, alkohol dapat mengurangi kadar testosteron dan menurunkan sensitivitas saraf di area genital. Jadi jika Anda merasa tubuh mulai kehilangan kejutan paginya, mungkin saatnya mengevaluasi kembali kebiasaan minum malam Anda. Tubuh pria usia 50 tahun ke atas tidak lagi mampu memproses alkohol secepat dulu. Dan seringkali dampaknya tidak terasa langsung, tapi perlahan-lahan mencuri kejantanannya. Mulai malam ini, pilih alternatif sehat, air putih, teh herbal atau aktivitas relaksasi seperti membaca, stretching ringan atau mendengarkan musik menenangkan. Karena kekuatan tubuh Anda di pagi hari sangat dipengaruhi oleh apa yang Anda berikan kepadanya malam sebelumnya. Garam adalah bumbu yang hampir tidak bisa dipisahkan dari masakan kita sehari-hari. Tapi untuk pria usia 50 tahun ke atas, terutama saat dikonsumsi berlebihan di malam hari, makanan asin bisa berdampak langsung pada sirkulasi darah dan pada akhirnya mempengaruhi vitalitas. Makanan seperti mie instan, kerupuk, ikan asin hingga sambal kemasan seringkali mengandung kadar natrium yang tinggi. Ketika tubuh kelebihan garam, ginjal bekerja lebih keras dan tubuh mulai menahan lebih banyak cairan. Retensi cairan ini tidak hanya menyebabkan bengkak di kaki dan tangan, tapi juga membuat pembuluh darah menyempit dan tekanan darah meningkat. Saya pernah menangani pasien bernama Pak Haris, usia 67 tahun. Beliau rutin makan mie instan sebagai teman nonton TV sebelum tidur. Ia mengeluh kaki terasa berat saat bangun pagi dan sudah lama tidak merasakan ereksi pagi. Setelah pemeriksaan, kami temukan tekanan darahnya tinggi dan ada gejala retensi cairan ringan. Saya sarankan beliau mengganti camilannya dengan sup bening tanpa tambahan garam, serta mulai konsumsi makanan kaya kalium seperti pisang, alpukat, dan bayam. Dalam waktu sebulan, Pak Haris melaporkan bahwa tidurnya lebih nyenyak, kakinya tidak berat lagi, dan pagi hari terasa lebih menyenangkan. Garam berlebih juga menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit tubuh, yang berpengaruh pada kontraksi otot dan fungsi saraf. Jika pembuluh darah menyempit dan saraf tidak responsif, tentu akan mempengaruhi kemampuan tubuh untuk bereaksi secara alami saat pagi datang. Mulai malam ini, cobalah mencicipi makanan Anda sebelum menambahkan garam. Hindari camilan tinggi natrium, terutama di malam hari, dan pastikan Anda minum cukup air putih sepanjang hari, agar tubuh bisa menjaga keseimbangan cairan dan tekanan darah. Kadang 1 sendok garam berlebih di malam hari bisa membuat tubuh Anda kehilangan keseimbangan. Tapi, 1 langkah bijak dalam memilih makanan bisa membuat pagi Anda kembali bertenaga. Air putih terdengar sepele, tapi bagi pria usia 50 tahun ke atas, kecukupan cairan tubuh memiliki pengaruh besar terhadap sistem sirkulasi, metabolisme, dan kemampuan seksual. Sayangnya banyak yang mengabaikan asupan air, terutama di malam hari karena takut sering ke kamar mandi. Namun tubuh yang kekurangan cairan di malam hari akan bekerja ekstra keras menjaga tekanan darah dan suhu inti tubuh. Ginjal juga akan menahan cairan yang bisa memicu retensi, membuat kaki bengkak dan sirkulasi melambat. Semua ini berdampak langsung pada kemampuan tubuh mencapai dan mempertahankan ereksi di pagi hari. Saya teringat seorang pasien, Pak Yusuf, 65 tahun. Beliau jarang minum setelah maghrib karena takut bolak-balik ke toilet. Tapi tiap pagi ia bangun dengan tubuh kaku, mulut kering, dan vitalitas menurun. Saya edukasi bahwa cukup minum bukan dalam jumlah besar sekaligus bisa memperbaiki sirkulasi tanpa harus sering ke kamar kecil. Beliau mulai mencoba pola minum bertahap, 1 gelas selepas makan malam, 1 lagi sejam sebelum tidur. Ia juga menghindari kopi dan makanan asin. 2 minggu kemudian, Pak Yusuf berkata, "Saya bangun pagi tidak cuma segar,
tapi saya merasa hidup kembali. Dehidrasi ringan pun bisa menurunkan volume darah. Akibatnya, aliran darah ke organ-organ, termasuk penis, menjadi kurang optimal. Hal ini juga mempengaruhi produksi hormon karena organ endokrin memerlukan cairan cukup untuk bekerja maksimal. Jika Anda ingin memulai malam dengan kebiasaan sederhana tapi berdampak besar, cukup minum air putih 1-2 gelas dalam 2-3 jam terakhir sebelum tidur. Tidak perlu banyak, tapi cukup. Hindari teh atau minuman manis yang bersifat diuretik. Biarkan tubuh Anda beristirahat dalam kondisi cukup cairan, cukup relaksasi, dan cukup tenaga untuk bangun dengan penuh percaya diri. Karena kadang satu tegukan air putih yang Anda abaikan malam ini adalah satu alasan mengapa tubuh Anda terasa lesu dan tak bergairah saat pagi datang. Sahabat sehat, setelah mendengarkan 7 kebiasaan malam yang tampak sepele namun berdampak besar bagi vitalitas pria, Anda tentu mulai memahami satu hal penting. Tubuh Anda masih bisa berubah, masih bisa bangkit, masih bisa memberi respon yang kuat asal diberi kesempatan. Bukan tentang mencari ramuan ajaib, bukan pula soal mengejar usia muda yang telah lewat, tapi tentang merawat apa yang Anda punya dengan cara yang sederhana tapi penuh kesadaran. Malam hari bukan hanya waktu untuk tidur, tapi juga waktu bagi tubuh untuk memperbaiki diri. Dan setiap kebiasaan yang Anda lakukan sebelum tidur, mulai dari makanan, minuman, hingga rutinitas kecil, akan menentukan kualitas pagi Anda. Apakah Anda bangun dengan semangat, dengan tenaga, dengan sinyal alami bahwa tubuh Anda masih berfungsi dengan baik? Jika Anda merasa video ini menyentuh dan membuka wawasan, saya undang Anda untuk membagikannya ke sahabat, saudara, atau siapapun yang Anda tahu sedang berjuang dengan kondisi serupa. Tulis komentar Anda di bawah, cerita Anda, atau perubahan kecil apa yang ingin Anda mulai malam ini. Saya, Dr. Wulan, akan membaca dan menjawab sebisa saya. Dan jangan lupa untuk klik subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video edukatif selanjutnya. Karena di usia ini, kita tidak butuh lebih banyak motivasi, kita butuh lebih banyak pemahaman. Tetap sehat, tetap semangat, dan biarkan tubuh Anda membuktikan bahwa pagi hari masih bisa menjadi momen paling membanggakan bagi seorang pria. Sampai jumpa di video berikutnya.